Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aisyah Oktavia dengan NIM 22016005. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas 5 pembahasan, di antaranya yaitu yang pertama pengertian wawancara, yang kedua jenis wawancara, yang ketiga jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat lembaran bimbingan wawancara, yang kelima praktik wawancara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke topik yang pertama, yaitu pengertian wawancara. Menurut Gunadi 1998 halaman 131 mengemukakan bahwa pengertian wawancara adalah suatu pekerjaan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan tanya jawab lisan ketika dua orang atau lebih berhadapan secara fisik atau face to face untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, dan motivasi seseorang. Selain itu, Kartono 1980 halaman 171 juga mengatakan bahwa pengertian wawancara berasal dari kata interview yang memiliki arti perjumpaan sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi, berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan dan diarahkan pada suatu masalah tertentu yang berbentuk tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik. Dan dalam wawancara, terdapat dua pihak yang berperan penting, yaitu orang yang diwawancarai dan pewawancara. Jadi dapat disimpulkan seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa wawancara itu adalah pertemuan dua orang yang saling berhadapan dengan tujuan tertentu atau untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan tentang jenis-jenis wawancara. Pada jenis-jenis wawancara, saya mengangkat dua jenis, yaitu yang pertama, jenis wawancara secara umum. Secara umum, jenis wawancara terbagi menjadi 9 jenis, diantaranya yaitu yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur artinya wawancara yang dilakukan sesuai dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan tidak memiliki pedoman pada saat dilakukannya tanya jawab. Jadi wawancara ini bersifat bebas. Yang ketiga yaitu wawancara terpimpin. Wawancara ini sama seperti wawancara terstruktur yang dilakukan sesuai dengan pedoman. Yang keempat, wawancara bebas. Wawancara ini dilakukan secara bebas tanpa ada peraturan yang mengikat saat dilakukannya wawancara. Yang kelima yaitu wawancara individual. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai satu orang saja. Yang keenam, wawancara kelompok. Wawancara kelompok ditujukan pada sebuah kelompok atau sekelompok orang untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, yaitu wawancara konferensi, yaitu wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dalam satu tempat. Contohnya, konferensi pers seorang artis. Yang kedelapan yaitu wawancara terbuka. Berarti wawancara ini tidak terbatas dan tidak terikat oleh peraturan apapun. Dan yang terakhir yaitu wawancara tertutup. Dalam wawancara tertutup, jawabannya terbatas sesuai dengan yang telah ditentukan. Selanjutnya, jenis wawancara menurut Kartono 1980 halaman 187. Menurut Kartono, wawancara
terbagi menjadi 5 jenis, yaitu diantaranya wawancara tidak terpimpin, merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang dikuasai sesuai dengan mood atau keinginan. Jadi pewawancara tidak mempersiapkan pedoman pada kegiatan wawancara. Yang kedua yaitu wawancara terpimpin. Fungsi wawancara terpimpin adalah sebagai alat pengumpulan data yang relevan bagi tujuan suatu penelitian. Wawancara harus mempersiapkan pedoman wawancara, topik, tujuan, dan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu wawancara bebas terpimpin. Merupakan kombinasi dari wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin. Wawancara ini dipersiapkan secara tegas dengan menggunakan pedoman wawancara dan pengarahan wawancara dalam suatu pembicaraan. Selanjutnya yaitu wawancara pribadi dan kelompok. Wawancara ini bersifat dua, yaitu yang pertama bersifat pribadi. Pada wawancara pribadi ini dicontohkan yaitu pada terapi yang dilakukan oleh seorang dokter atau psikiater terhadap pasiennya atau klien yang bersifat privasi. Sedangkan wawancara kelompok adalah wawancara yang dilakukan seorang pewawancara menghadapi 2 atau lebih narasumber. Yang terakhir yaitu free talk dan diskusi free talk atau berbicara bebas. Dalam hal ini, pewawancara dan narasumber memiliki kedua fungsi sebagai informan hunter dan informan spoiler. Maksudnya, kedua belah pihak saling memberikan keterangan yang objektif dengan hati terbuka dan bertukar pikiran mengenai perasaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis pertanyaan dalam wawancara. Jenis pertanyaan dalam wawancara meliputi 3, yaitu yang pertama pertanyaan pemanasan. Jenis pertanyaan pemanasan ini yaitu bertujuan untuk memulai wawancara. Contoh dari pertanyaan ini adalah, wah, alangkah sejuknya udara di sini. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? Saya lihat tanah di sini subur, dan tentunya sawah Bapak juga subur ya Pak. Ini adalah contoh pertanyaan pemanasan yang dimulai seorang pewawancara yang mewawancarai seorang petani. Pertanyaan ini dimulai agar wawancara tidak bersifat kaku. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengarahkan. Pertanyaan ini digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dari narasumber. Contohnya, jika pewawancara memilih narasumber seorang petani, maka pertanyaan pemanasan seperti yang sudah dijelaskan itu dipakai sebagai pertanyaan pengarah. Yang ketiga yaitu pertanyaan menggali. Pertanyaan ini digunakan untuk menggali informasi dari suatu permasalahan. Pertanyaan ini meliputi apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Jadi pertanyaan menggali ini adalah pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya dari narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan wawancara digunakan sebagai pedoman wawancara, dan isi dari lembaran ini tergantung pada siapa yang menjadi target wawancara. Jadi, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya menentukan pertanyaan apa yang akan diberikan kepada narasumber terlebih dahulu. Pada umumnya, dalam lembaran wawancara ini berisi nama pewawancara, tanggal, tempat, nama narasumber, waktu, topik, pertanyaan, dan respon narasumber. Jadi lembaran bimbingan wawancara ini digunakan oleh pewawancara sebagai pedoman dalam melakukan wawancara agar wawancara tidak melenceng dari apa yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu praktik wawancara. Praktik wawancara biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber, yang biasanya dilakukan oleh wartawan, reporter, dan komentator. Selain itu,
Pihak wawancara juga dapat dilakukan oleh seorang peneliti atau tim peneliti dengan tujuan pengambilan data dalam suatu survei atau riset, seperti mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Dalam melakukan wawancara, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan bagi pewawancara. Berikut ini beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pewawancara sebelum melakukan praktik wawancara. Yang pertama yaitu tentukan narasumber dan waktu pelaksanaan. Karena tanpa narasumber, maka wawancara tidak akan bisa dilakukan. Jadi, sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan siapa narasumber yang akan kita wawancarai. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan wawancara, karena narasumber tentunya mempunyai kesibukan tersendiri. Yang kedua yaitu tentukan topik dan tujuan wawancara. Dengan menentukan topik dan tujuan wawancara, dapat membantu seorang pewawancara agar tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan data atau informasi. Yang ketiga yaitu susun daftar pertanyaan dan kuasai pertanyaan tersebut. Pada kegiatan wawancara, pertanyaan yang disusun sebaiknya jenis pertanyaan terbuka, sehingga informasi yang didapatkan akan lebih mendalam. Jadi, dalam kegiatan wawancara, kita harus melakukan pendekatan dengan narasumber, agar kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan saat wawancara dilaksanakan. Yang keempat, yaitu siapkan keperluan dalam wawancara. Dalam wawancara, kita juga harus mempersiapkan peralatan atau perlengkapan seperti pena, buku, atau recorder untuk merekam percakapan. Langkah yang terakhir yaitu siapkan data diri. Seorang pewawancara harus menyiapkan data diri beserta surat tugas dalam wawancara. Biasanya data diri yang dimaksud adalah identitas diri dari pewawancara. Jadi, itulah beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pewawancara sebelum melakukan praktik wawancara. Karena praktik wawancara tidak bisa dilakukan secara sembarangan atau sesuka hati pewawancara, karena wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan sebelum melakukan wawancara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.